Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya adalah Pak Usman. Dia menceritakan kisah hidupnya, yang waktu itu harus meninggalkan anak dan juga istrinya, demi mencari pundi-pundi rupiah di tanah rantau, tepatnya di Kalimantan. Namun belum lama ditinggal oleh Pak Usman. Apa yang dilakukan istrinya? Satu hal yang di luar dugaannya. Awal ceritanya, awal tahun 2020, Pak Usman yang sudah membina rumah tangga selama 15 tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya, yaitu sebut saja Bu Nadia. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama sudah duduk di bangku SMP, sedangkan yang kedua usianya 10 tahun, yang ketiga usianya 6 tahun, dan yang terakhir baru berusia 2 tahun. Kehidupan di desa dengan pekerjaan yang tidak menjamin kelangsungan hidup jelas membuat perekonomian keluarganya Pak Usman tidak tercukupi. Dan dari itulah membuat keduanya sering mengalami percecokan karena pendapatan Pak Usman dalam satu harinya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Pak Usman sendiri dia bekerja sebagai buruh serabutan. Pendapatannya pun bergantung kepada tetangga ataupun orang-orang yang menyuruhnya. Faktor ekonomilah yang menjadi bahan keributan sepasang suami istri itu. Bahkan di hadapan anak-anaknya, Bu Nadia tidak segan mengomel tentang uang kepada Pak Usman, yang memang setiap hari butuh uang untuk uang saku anak-anaknya, dan juga untuk biaya sehari-harinya. Sudah hampir 16 tahun mereka membina rumah tangga, namun keadaannya tidak kunjung membaik, justru semakin menjadi-jadi. Kebutuhan anak-anaknya yang sudah besar, dengan biaya sekolah yang tidak sedikit, membuat Pak Usman dirundung kesedihan. Pak Usman hanya bisa mengelus dada ketika anak-anaknya meminta uang untuk pembayaran LKS dan untuk uang saku. Pak Usman hanya bisa tertunduk dengan lesu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dan kebetulan waktu itu Pak Usman sedang menganggur. Tidak ada orang yang membutuhkan tenaganya. Sampai satu waktu Pak Usman memutuskan untuk pergi ke Kalimantan, ikut proyek bersama temannya. Bekerja di Kalimantan, Pak Usman dijanjikan kalau hasilnya, katanya 2 kali lipat dari hasil yang diperoleh Pak Usman sewaktu bekerja di desa. Dan dengan berbekal seadanya, Pak Usman nekat ikut temannya ke Kalimantan demi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai singkat ceritanya, semenjak Pak Usman tinggal di Kalimantan, meninggalkan anak dan juga istrinya, Bu Nadia selalu berharap kalau setiap minggu bahkan setiap bulan, Pak Usman harus mengirim uang. Dan Pak Usman pun sering menghubungi keluarganya lewat sambungan telepon, yang tidak lain menghubungi istrinya dan juga menghubungi anak-anaknya, terutama anak pertamanya yang sudah kelas 2 SMP. Anak pertamanya Pak Usman, sebut saja namanya adalah Andre. Andre ini sering komunikasi dengan bapaknya. Pak Usman sendiri sering menanyakan tentang bagaimana kabar adik-adiknya. Nah, satu waktu saat hampir 1 bulan Pak Usman ada di Kalimantan, Andre bercerita tentang ibunya, yaitu Bu Nadia, yang sering keluar rumah ke salah satu rumah tetangga barunya. Sebut saja namanya Bu Puji. Andre menceritakan tentang perilaku ibunya.
tentang kegiatan yang dilakukan ibunya semenjak ditinggal merantau oleh Pak Usman. Di setiap harinya, Bu Nadia selalu datang ke rumah Bu Puji dengan membawa anaknya yang paling kecil, yang usianya baru 2 tahun. Dan setiap kepulangan dari rumah Bu Puji, Bu Nadia sering membawa bungkusan makanan yang jumlahnya tidak sedikit. Sudah 2 bulan Bu Nadia ke sana kemari dengan Bu Puji. Andre sebagai anak tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ibunya. Namun di bulan kedua ini, Pak Usman yang ada di Kalimantan mendengar kabar buruk, kabar duka cita, kalau adiknya Andre yang usianya 10 tahun dikabarkan meninggal dunia. Pak Usman yang mendengar kabar tentang anak keduanya meninggal, tanpa pikir panjang langsung bergegas pulang ke kampung. Dan sampai di rumahnya, Pak Usman langsung menanyakan kepada Bu Nadia, "Bagaimana anak kita bisa meninggal, Bu? Kenapa kamu bisa lalai menjaga anak-anak, Bu?" Bu Nadia yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya bisa terdiam dengan menundukkan kepalanya. Sementara Andre menceritakan kejadian yang menimpa adik keduanya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, jam di mana adiknya sudah pulang sekolah. Namun sampai sore hari, adik keduanya Andre tidak kunjung pulang. Sampai terdengar kabar dari tetangganya kalau adiknya Andre mengalami kecelakaan dan sekarang sudah ada di rumah sakit. Itu pun ditolong oleh beberapa warga yang langsung membawa anaknya Pak Usman ke rumah sakit. Waktu itu Bu Nadia sendiri tidak tahu kalau anak keduanya itu mengalami kecelakaan karena ia sedang berada di rumah Bu Puji. Andre yang mendapat kabar seperti itu langsung memberitahu ibunya dan langsung bergegas menuju ke rumah sakit bersama kedua adiknya dengan menaiki angkutan umum. Di rumah sakit ia bertemu dengan salah satu warga atau tetangganya. Sebut saja namanya Pak Haji. Pak Haji ini menceritakan tentang kronologis bagaimana anak keduanya Pak Usman mengalami kecelakaan dan yang menabrak pun bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perawatan selama berada di rumah sakit. Namun karena kecelakaan yang menimpa adiknya Andre terlalu parah, terutama di bagian kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, yang mengakibatkan adiknya Andre meninggal dunia karena kehabisan darah. Semenjak kematian anaknya yang nomor 2, Pak Usman tidak lagi berangkat ke Kalimantan. Dia memilih kembali bekerja di kampung untuk menjaga anak-anaknya. Semenjak itu pun Bu Nadia sang istri jarang sekali mengeluh tentang keuangan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Andre anak pertamanya, kalau istrinya ini sering bolak-balik ke rumah Bu Puji. Perilaku istrinya pun berubah. Dia sering jalan-jalan, sering keluar rumah bersama Bu Puji menaiki mobil, dengan mengajak kedua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan 2 tahun. Dan itu jelas membuat Pak Usman sebagai suaminya merasa curiga. Karena informasi dari beberapa tetangga kalau Bu Puji ini termasuk orang terkaya di kampungnya yang mempunyai 3 orang anak, namun masih tersisa 1 karena kedua anaknya sudah meninggal dunia dalam kurun waktu berurutan. Pak Usman pun sempat mendengarkan kabar kalau Bu Puji ini melakukan ritual-ritual pesugihan.
Pak Usman yang mendengar kabar tentang pesugihan yang dilakukan oleh Bu Puji. Pak Usman mencoba untuk menggali informasi lebih dalam, mencari tahu siapa sebenarnya Bu Puji yang sering didatangi oleh istrinya. Hari demi hari telah dilewatinya. Perilaku Bu Puji di mata Pak Usman sangat aneh. Bu Puji selalu memberikan pakaian kepada istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Dan setiap pulang dari rumahnya, istrinya Pak Usman selalu diberi uang oleh Bu Puji dengan jumlah yang cukup banyak. Waktu itu Pak Usman sempat bertanya kepada sang istri, "Ini uang dari mana? Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini?" Bu Nadia menjawab dengan entengnya, "Ini hasil jualan saya dengan Bu Puji. Memangnya kamu, Mas? Kamu itu bekerja serabutan. Pendapatan kamu tidak seberapa. Bagaimana mungkin saya mengharapkan uang dari kamu? Makanya saya ikut bekerja dengan Bu Puji. Nih, lihat sendiri kan kamu. Pendapatanku lebih banyak. Kamu tidak usah tahu dari mana uang ini. Uang yang saya dapatkan ini. Yang penting saya bisa kaya raya." Mendengar kata kaya raya yang diucapkan oleh istrinya, jelas membuat Pak Usman merasa ada yang janggal dan ada yang aneh dengan perilaku istrinya. "Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Bu Puji. Apa kamu tidak tahu kalau Bu Puji itu melakukan pesugihan yang menyebabkan anak-anaknya meninggal dunia karena telah dijadikannya tumbal?" "Ah, kamu tahu apa, Mas? Kamu tidak usah memfitnah. Kamu bilang seperti itu. Mana buktinya, Mas? Orang tanpa ada bukti juga. Mending kamu diam saja." Pak Usman pun hanya bisa terdiam, karena memang dia belum tahu sepenuhnya. Belum tahu siapa sebenarnya Bu Puji. Tapi firasat Pak Usman tentang Bu Puji bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Pak Usman menanyakan kepada sesepuh kampung. Sebut saja namanya Mbah Rozak. Lewat Mbah Rozak ini, Pak Usman menanyakan tentang anaknya yang meninggal akibat kecelakaan, dan juga menanyakan tentang meninggalnya anaknya Bu Puji. Dan yang lebih penasarannya lagi, tentang apa yang diceritakan oleh anak pertamanya, yaitu si Andre. Kalau adik keduanya itu sering mengalami ketakutan di tengah malam, sering melamun, dan tatapannya menjadi kosong. Kebetulan Andre ini tidurnya bersama adiknya, kecuali adiknya yang masih berumur 2 tahun. Dia tidur bersama ibunya. Andre pun diminta ibunya untuk menjaga adiknya. Nah, seminggu sebelum adik keduanya meninggal, adiknya di dalam tidurnya ini selalu meracau ketakutan di tengah malam. Tidak hanya sekali ataupun 2 kali, tapi 1 minggu berturut-turut, adiknya selalu ketakutan di dalam tidurnya. Diceritakan kepada Mbak Rozak dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu semua akibat kedekatan istrinya dengan Bu Puji? Dan benar, mendengar apa yang dikatakan Mbak Rozak, yang semua itu memang ada sangkut pautnya dengan Bu Puji. Pak Usman menginginkan istrinya agar berhenti dan menjauhi Bu Puji. Tapi keinginan Pak Usman waktu itu justru mengundang pertengkaran antara Bu Nadia dan juga Pak Usman. Dan semenjak pertengkaran itulah, perilaku istrinya
sudah sangat berbeda dan sudah tidak lagi mengurusi Pak Usman serta anak-anaknya. Mungkin di dalam pikirannya Pak Usman waktu itu, istrinya sudah bisa mencari uang sendiri. Uang yang didapatkan dengan cara entah apa. Pak Usman pun sebenarnya sangat khawatir kalau istrinya yang dekat dengan Bu Puji. Pasti ada campur tangan dengan Bu Puji yang tujuannya tidak baik. Karena dari cerita Mbak Rozak, kalau Bu Puji ini memang melakukan pesugihan. Pak Usman berharap agar tidak ada lagi keluarganya, entah itu Andre atau adik-adiknya, termasuk istrinya, agar tidak menjadi tumbal atau dimanfaatkan oleh Bu Puji. Pak Usman mengajak Mbak Rozak ke rumahnya. Di dalam rumah tempat tinggal Pak Usman, Mbak Rozak sempat kaget karena aura rumah yang ditinggali Pak Usman hawanya sangat panas. Dan Mbak Rozak pun hanya duduk sebentar sembari menjelaskan, "Kalian semua harus berhati-hati karena di dalam rumah ini ada yang sedang mengintai kalian." Pak Usman dan Andre yang ada di hadapan Mbak Rozak sontak terkejut. "Maksudnya bagaimana, Mbak? Ada apa dengan rumahku?" Mbak Rozak yang ingin melanjutkan perkataannya, tapi karena merasakan dan tahu kalau ada sosok yang menatap dirinya, memandang dirinya, akhirnya Mbak Rozak enggan melanjutkan ceritanya. Dan Mbak Rozak pun mengajak Pak Usman termasuk Andre untuk ikut dengan Mbak Rozak ke rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah Mbak Rozak, beliau kembali menceritakan sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam rumah Pak Usman. Ternyata di dalam rumahnya Pak Usman ada sesosok bertubuh tinggi besar yang sedang mengintai salah satu anggota keluarga Pak Usman, yang tidak lain adalah adiknya Andre yang usianya 6 tahun. Mendengar apa yang dikatakan Mbak Rozak, kalau anak ketiganya Pak Usman diincar oleh sosok itu, Pak Usman berusaha sebisa mungkin meminta bantuan Mbak Rozak untuk bisa mencegah agar sosok itu tidak menumbalkan anak ketiganya. Sosok yang diceritakan oleh Mbak Rozak, sosok itu bukanlah milik istrinya Pak Usman, tapi karena istrinya dimanfaatkan oleh Bu Puji, sosok yang menjadi sesembahannya Bu Puji. Dan sosok itu memang sengaja ingin memanfaatkan kelemahan istrinya Pak Usman, yang memang gila harta, yang keinginan hidupnya ingin berkelimpangan harta, hidup dengan kemewahan, dengan foya-foya, tanpa memikirkan anaknya yang akan dijadikan tumbal untuk kekayaannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Kini Pak Usman berharap lewat Mbak Rozak dan juga beberapa kiai. Beberapa hari setelahnya mereka datang ke rumah Pak Usman, dan disitulah terjadi pertarungan gaib antara sosok pesugihan yang dimiliki oleh Bu Puji yang hendak menumbalkan anak ketiganya Pak Usman. Beberapa kiai termasuk Mbak Rozak dan juga Pak Usman sendiri berusaha berdoa seyakin-yakinnya, memohon perlindungan, memohon agar bisa keluar dari tempat tinggal Pak Usman. Hampir 1 jam pertarungan gaib yang tidak bisa dibuktikan secara nyata diceritakan oleh Mbak Rozak dan beberapa yang lainnya. Kalau sosok itu sudah kembali ke pemiliknya, yaitu Bu Puji.
Tapi akan ada dampak yang lain, yang lebih mengerikan, tentang istrinya Pak Usman. Pak Usman sempat menanyakan, kenapa dengan istrinya Pak Usman? Ternyata istrinya Pak Usman sudah tergiur dengan harta. Sudah hilang akalnya. Dia akan menerima akibat dari kedekatannya dengan pelaku pesugihan, yaitu Bu Puji. Tidak lama setelah rumah itu dinetralkan, hari itu saat istrinya sedang keluar rumah bersama Bu Puji. Entah apa yang dilakukan, Pak Usman mendengar kabar. Istri Pak Usman dikabarkan mengalami kecelakaan bersama Bu Puji. Anaknya yang 2 tahun itu dikabarkan selamat. Pak Usman mendengar kabar dari salah satu rumah sakit yang waktu itu menghubungi dirinya lewat telepon genggam istrinya. Pak Usman langsung bergegas ke rumah sakit melihat kondisi istrinya yang hampir sama dengan anak kedua yang mengalami kecelakaan. Disitulah Pak Usman sudah menduga kalau penyebab kecelakaan yang menimpa istrinya adalah ulah dari Bu Puji. Tapi karena tidak ada bukti, Pak Usman hanya bisa berharap semoga istri dan anak keduanya yang sudah ditumbalkan oleh Bu Puji, arwahnya bisa tenang di alam barzah. Apa yang diceritakan Pak Usman, istrinya hanya tertipu oleh Bu Puji. Istrinya tidak melakukan pesugihan seperti Bu Puji, tapi hanya dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan. Dan ini kisah yang dialami keluarganya Pak Usman semenjak kepergian istrinya dan juga anak kedua yang dijadikan tumbal oleh Bu Puji. Pak Usman hanya bisa pasrah. Siapapun itu jangan mudah dekat dengan orang yang baru dikenal. Dan jangan terlalu percaya, agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang tersebut. Semoga kisah ini bisa memberikan kita wawasan, memberikan pelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.